Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasturakum ya ahla dargi wa ya ahla batin wa ya ahla nabati wa ya ahla nur, amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Qamar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita kembali ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama beriktikaf di masjid yang mulia ini dan sama-sama hadir di majlis yang mulia ini, majlis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sering dibahas bahwasanya hadir di majlis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, lebih baik daripada salat 1000 rakaat sunnah dan menjenguk 1000 orang yang sakit serta bertakziah 1000 jenazah. Karena itu ini adalah amalan yang ringan tapi pahalanya begitu besar. 3000 amalan tersebut jika dibandingkan satu pahala hadir di majelis ilmu, maka hadir di majelis ilmu yang semacam ini itu lebih besar daripada itu semua. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada bagian terakhir dari hadis ke-28. Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa iyyakum, dan waspadalah kalian, wa muhdatsatil umuri, beserta wawunya wa ma'iyah, atau dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin, sebab sesungguhnya setiap perkara yang baru, bid'atun adalah bid'ah, wa kulla bid'atin, dan setiap bid'ah, dhalalatun, adalah sesat. Di dalam riwayat lain ada penambahan wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap sesat finnar, di dalam neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis tentang bid'ah ini sering menjadi kontroversi, perselisihan antara umat Nabi SAW. Sebetulnya perselisihan itu kalau masih dalam ranah ilmiah, yang benar-benar ilmiah, maka jadi rahmat. Ikhtilaful a'immatir rahmah, ikhtilaful a'immati rahmatun, perbedaan para ulama itu menjadi rahmat. Kalau memang perbedaan itu masih di ranah wilayah ilmiah. Kalau sudah keluar dari ranah ilmiah, artinya memaksakan pendapat sendiri. Ini yang jadi masalah. Kalau bahasa sekarang, perbedaan, sekarang anget-anget pilpres, perbedaan pilihan, ya terserah, mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, terserah. Tiga-tiganya itu sudah resmi terdaftar. Tapi kalau ada orang, enggak, saya enggak mau tiga-tiganya, saya pengen presiden yang nomor 4.
Nah, ini namanya perbedaan yang sudah keluar dari ranahnya, dan perbedaan semacam ini nggak dianggap. Paham ya? Begitu juga dalam masalah ilmu, ada perbedaan yang masih dalam wilayah ilmiah, ada yang dia memakai pendapat tapi sudah keluar dari ranah ilmiah. Ini yang jadi masalah, biasanya jadi pertengkaran, jadi perselisihan antara umat Nabi itu ini. Ketika perbedaan itu sudah keluar dari ranah ilmiah yang benar-benar ilmiah. Sekarang hadisnya Nabi SAW, setiap yang baru itu hati-hati, karena setiap yang baru itu adalah bid'ah, kata Rasulullah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Yang jadi masalah di sini ada kalimat kulla. Kulla itu maknanya setiap atau semua. Sekarang kulla ini, makna dari kulla semua atau setiap ini, apakah selalu bermakna semua atau bisa bermakna yang lain? Maka kembalikan perbedaan itu dalam ranah ilmiah. Wa kulla muhdatsatin, setiap sesuatu yang baru, semua sesuatu yang baru. Apakah kulla selalu bermakna semua? Maka di Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pakai kalimat kulla. Wa ja'alna, dan kami jadikan minal ma'i, dari air, kulla syai'in, kepada semua sesuatu, hayyin, yang hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan aku, kata Allah, aku jadikan semua sesuatu yang hidup dari air. Apakah bermakna semuanya tanpa terkecuali? Kalau diteliti, ya maksudnya bukan semua keseluruhan tanpa terkecuali, tidak. Wong ada kok makhluknya Allah yang tidak dari air. Apa? Malaikat dari cahaya kan? Jin, setan, iblis, ya, iblis dari api, bukan dari air. Kalau yang lain ya kebanyakan dari air. Manusia ada unsur airnya, bumi semuanya dari air bisa hidup. Tapi kan nggak semua tanpa terkecuali, enggak. Kulla di situ menurut ranah ilmiah tidak selalu bermakna semuanya tanpa terkecuali, enggak selalu seperti itu. Makanya hadis ini kalau dipahami dengan konteks ilmiah yang benar, maka tidak akan jadi kekacauan. Setiap sesuatu yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Maksudnya di situ adalah sesuatu yang baru yang tidak berlandaskan ajarannya Nabi SAW. Yang jadi masalah, bid'ah dimaknani segala sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi, berarti semuanya bid'ah. Kalau seperti itu repot nanti Pak. Nabi haji tidak pernah pakai pesawat, berarti yang pakai pesawat bid'ah. Dan kalau semuanya bid'ah itu sesat, masuk neraka, ya repot. Sing naik pesawat haji, naik pesawat bid'ah. Kemudian ngaji, Rasulullah tidak pernah pakai sound system. Ya, seperti ini, Rasul tidak pernah pakai sound system, tidak pernah disotek, bid'ah. Ya. Kalau sudah bid'ah, setiap bid'ah, semua bid'ah sesat, nah, repot. Islam ini jadi agama yang katrok nanti. Semua maunya kok tidak boleh. Ada yang jawab bahwa itu kan maksudnya bid'ah duniawi. Kalau bid'ah dunia tidak apa-apa, tapi kalau bid'ah akhirat, agama ini yang tidak boleh. Nah, justru pembagian bid'ah, ada bid'ah dunia, bid'ah agama, ini dari mana? Justru itu adalah bid'ah, karena tidak ada bid'ah dunia, bid'ah agama. Sekarang kalau pesawat itu dianggap bid'ah dunia, terus bagaimana dengan Al-Quran yang dicetak? Al-Quran dicetak ini zaman Nabi tidak ada cetakan Al-Quran, mushaf.
Di zaman Nabi nggak ada orang baca Quran pakai Quran, nggak ada, hafalan semua. Apakah mushaf Al-Quran ini yang dicetak itu, apakah itu bid'ah dunia? Apakah termasuk dunia? Dijual belikan? Enggak ada yang seperti itu. Makanya Nabi memberi tafsiran hadis ini di riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan apa? Man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa sanna melakukan sunnatan pada sunnah. Sunnah itu perbuatan. Fil Islam di dalam hasanatan yang baik, dikasih kata-kata baik sama Nabi. Fil Islam dalam agama Islam. Dalam hadis itu Rasulullah menggambarkan barang siapa yang membuat sunnah baik dalam Islam. Loh. Apa enggak bahaya? Enggak bahaya tak? Rasulullah sudah buat sunnah, kok ada orang buat sunnah? Ini kan berarti mau merubah sunnahnya Nabi. Tapi Nabi ngasih di situ, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Barang siapa yang membuat sunnah baik di dalam Islam, maka dia dapat pahala, dan orang yang mengikuti dia juga dapat pahala tanpa dikurangi pahalanya. Kalau ada orang buat sunnah, buat kebaikan, ditiru orang, dia dapat pahala dari yang meniru. Ada 10 orang yang niru, maka dia dapat tambahan pahala 10 orang itu tanpa mengurangi pahala dari 10 tersebut. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang membuat sunnah jelek. Nah, berarti di situ Rasulullah mengatakan ada sunnah baik, ada sunnah jelek. Sunnah itu sesuatu yang dia buat, berarti bid'ah sesuatu yang baru. Di situ makanya para ulama mengatakan setiap bid'ah, sesuatu yang baru itu tidak semuanya langsung divonis sesat, tapi dilihat sesuatu yang baru ini masih berlandaskan ajaran Nabi apa sudah keluar rel. Kalau masih berada di relnya Nabi Muhammad, maka itu adalah bid'ah yang bagus, alias sesuatu baru yang boleh. Makanya kalau sudah keluar dari relnya Nabi, itu baru tidak boleh. Makanya para ulama itu kan, ulama ahlu sunnah wal jamaah itu kan membagi hukum sesuatu yang baru, bid'ah itu ada 5 macam. Hukumnya itu ada 5 macam. Ada hukumnya yang bid'ah itu ada yang dihukumi mubah. Mubah itu apa? Dilakukan atau tidak sama, nggak dapat pahala, yang nggak dapat dosa. Seperti apa? Seperti makan makanan yang nggak ada di zaman Nabi. Nabi tidak pernah makan makanan seperti itu. Makanan yang enak-enak, ya kan? Nabi tidak pernah makan es jus, tidak pernah. Nabi makannya ya apa adanya sudah. Bahkan dulu itu ada yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah berkunjung ke daerahnya Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah itu kan penguasa gubernurnya, salah satu gubernur beliau, sama-sama sahabat. Tapi Sayyidina Umar senior. Sampai di sana Sayyidina Muawiyah ini bajunya baju yang bagus, makanannya enak-enak. Ketemu pas Sayyidina Umar mau berkunjung ke sana, ke daerah Syam saat itu, sekitar 2 marhalah 80 kiloan, 83 atau 85 kilo. Itu Sayyidina Muawiyah tahu Sayyidina Umar mau berkunjung ke tempatnya, beliau susul di tengah jalan. Akhirnya sampai di situ Sayyidina Umar masih naik kendaraannya, naik tunggangannya. Sayyidina Muawiyah jalan kaki. Saking hormatnya beliau sama Sayyidina Umar, karena ini sahabat pilihan Nabi, beliau jalan kaki menemui Sayyidina Umar. Sampai ketemu Sayyidina Umar, dicium kakinya beliau. Kaki Sayyidina Umar dicium oleh Sayyidina Muawiyah. Akhirnya terus Sayyidina Umar tidak ngereken, terus jalan gitu. Tahu ini Sayyidina Muawiyah tahu, karena saya berubah ini, pakaian saya nggak seperti pakaian di zaman Nabi. Pakaian yang bagus beliau copot satu sampai pakaian yang seperti zamannya Rasulullah, dalemannya. Akhirnya sahabat-sahabat Sayyidina Umar, kasihan ini Muawiyah, kasihan. Akhirnya baru disapa sama Sayyidina Umar.
Rifqan ya Amirul Mukminin bi Muawiyah. Sayyidina Umar tanya, Pak, wa aina Muawiyah? Mana Muawiyah? Nah ini di sebelah engkau ya. Oh, agak marah beliau. Kenapa? Karena sudah berubah dia. Pakaiannya, makanannya, kemewahannya sudah berubah dari apa yang pernah dilihat dalam sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ditegur sama Sayyidina Umar dengan teguran yang halus seperti itu. Akhirnya Sayyidina Muawiyah minta maaf. Sayyidina Umar di Syam ini, Sayyidina Umar, orang-orang kan baru masuk Islam, mereka udah biasa hidup mewah. Kalau saya nggak menyesuaikan pakaian dengan pakaian mereka, makanan dengan makanan yang mereka makan, kalau saya masih niru di zaman Madinah sama Rasulullah, pakaiannya sangat sederhana, nanti malah mereka menganggap Islam ini begini begitu. Akhirnya minta maaf. Ya wis tidak apa-apa, tak maaf. Nah ini bid'ah yang mubah, sesuatu yang berubah tidak ada di zaman Nabi, baru makanan bagus, pakaian bagus, makanan enak dan seterusnya. Itu bid'ah tapi hukumnya mubah. Mubah itu boleh aja, yang penting bukan hasil nyuri, bukan hasil korupsi, pakaiannya sendiri. Malah kalau diniati untuk bersyukur, diniati untuk menambah kekuatan ibadah, bisa dapat pahala. Tapi kalau nggak niat, nggak dapat pahala. Orang makan enak, kalau cuma sekedar makan itu mubah, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, kecuali bi aklihil kuwa, dia nawa bi aklihil kuwa, dia niat makan untuk niat kekuatan ibadah, baru dapat pahala. Ini sudah pergeseran. Nah, apalagi zaman sekarang mewah-mewah sudah. Nah, tapi itu hukumnya mubah, enggak dosa ya enggak pahala, kecuali dengan niat tadi itu. Nah, niatnya pamer bisa dosa, niatnya ibadah bisa pahala. Intinya aslinya mubah. Itu nomor pertama, bid'ah sesuatu yang baru yang hukumnya mubah. Kemudian yang kedua ada yang makruh, sesuatu baru yang tidak pernah ada di zaman Nabi tapi hukumnya makruh. Apa? Kazakhrafatil masajid, seperti menghias masjid dengan ornamen-ornamen yang berlebihan. Itu hukumnya makruh, cuman sekarang wis biasa nih, oke. Masjidnya api-apian, aslinya makruh itu. Makruh itu apa? Dilakukan nggak dosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu menghias masjid, masjidnya terlalu dihiasi macam-macam warnanya sampai kalau sholat itu nggak bisa khusyuk. Lihat warna ini warna nah itu makruh hukumnya masjid itu. Terlalu banyak ornamen-ornamen, warna-warni, itu hukumnya makruh. Cuman nggak dosa. Kemudian ada bid'ah itu juga sesuatu yang baru, tidak ada di zaman Nabi, haram. Seperti apa? Bersyukur dengan maksiat. Misalkan, maksudnya bersyukur apa? Mengadakan syukuran dengan pesta maksiat. Maulid Nabi tapi joget bareng laki-laki perempuan, nampilkan artis perempuan karaokean, Maulid Nabi Muhammad misalnya begitu. Nah, ini dosa itu. Itu dosa, kenapa? Karena dengan maksiat. Kemudian yang keempat, ada yang bid'ah itu hukumnya sunnah, sesuatu yang baru tapi hukumnya sunnah. Seperti apa? Membangun tempat-tempat pendidikan, bangun madrasah, bangun pesantren. Di zaman Nabi tidak ada pondok pesantren, tidak ada madrasah, tidak ada sekolahan. Tapi itu dibutuhkan zaman sekarang. Kenapa? Karena di sanalah tempat dicetaknya para generasi muda yang akan mewarisi ilmu-ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan dididik dengan didikan akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah. Buat pendidikan ini, pendidikan itu hukumnya sunnah. Kemudian ada lagi yang malah sesuatu yang baru nggak pernah ada di zaman Nabi, hukumnya wajib. Nah, ada yang sampai wajib. Apa itu? Seperti tadi, membukukan Al-Quran. Itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau Al-Quran nggak dicetak, nggak dibukukan, wah, akan banyak umat Islam yang buta huruf Al-Quran. Dan sekarang aja dicetak Al-Quran masih banyak kok di antara kita kaum muslimin yang nggak bisa baca Al-Quran. Di zaman Nabi nggak ada pembukuan mushaf jadi satu, belum ada. Cuman saat itu sudah ditulis para sahabat-sahabat yang hafal kulhu nulis kulhu,
ada yang ditulis di kulit, ada yang di tulang. Yang hafal alif surat Al-Baqarah ditulis itu surat Al-Baqarah di kulit onta atau kulit kambing dan seterusnya. Ada yang di tulang, ada yang di dahan-dahan kurma. Ditulis terpencar di antara sahabat-sahabat yang hafal itu. Nah, di zaman Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan jadi satu. Setelah terkumpul jadi satu, beliau wafat dipegang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat dipegang oleh anak beliau Siti Hafsah. Sayyidina Umar ketika sudah wafat diganti Sayyidina Utsman. Baru Sayyidina Utsman ini meminjam mushaf yang ada pada Siti Hafsah untuk dicetak jadi 6 cetakan, dicetak, ditulis, disalin. Jadi 6, kemudian 6 ini disebarkan ke seluruh penjuru wilayah kaum muslimin saat itu. Di antaranya ke daerah Syam, Kufah, Basrah, Mekah, Madinah. Madinah ini ada mushaf umum, mushaf yang bisa dilihat oleh semua orang, dan ada satu lagi mushaf Madinah yang khos, mushaf yang disimpan sendiri oleh Sayyidina Utsman. Jadi ada 6 cetakan Quran di zaman Sayyidina Utsman yang dikirim ke seluruh kota-kota besar yang beliau kuasai saat itu. Ada yang mengatakan ditambah 2, yaitu di Yaman dan di Bahrain. Jadi ada 8. Beliau Sayyidina Utsman mencetak Al-Quran 8 cetakan. Tapi manual zaman itu, tulisan tangan. Makanya sampai sekarang disebut Rosem Utsmani, tulisan Sayyidina Utsman. Al-Quran itu pakai tulisannya Sayyidina Utsman. Dan di salah satu kitab itu namanya kitab Haqqut Tilawah, di sana disebutkan juga cerita ini. Di situ Al-Quran awalnya cuma gelombang, paham deh? Belum, tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, cuma gelombang-gelombang loh. Jadi kalau orang pengen bisa baca Al-Quran harus dengan guru yang hafal Quran. Makanya dulu para ulama zaman dulu itu disebut qurra. Disebut ulama-ulama dulu itu disebut qurra. Qurra itu apa? Orang yang ahli baca Quran karena hafal. Bergeser akhirnya disebut ulama. Awal-awal dulu setiap ulama yang namanya ulama zaman dulu pasti hafal Quran. Kalau tidak hafal Quran belum disebut ulama. Kenapa? Karena Al-Qur'annya masih gelombang-gelombang. Lah mosok anak kiai maca Quran ndak iso kalau dia enggak hafal. Ya enggak disebut kiai. Zaman itu yang namanya ulama, kiai pasti hafal Quran. Kalau enggak hafal Quran dia enggak disebut ulama. Karena Al-Qur'an masih kayak gelombang-gelombang itu toh. Enggak ada titik, enggak ada harokat. Baru di zaman ada namanya ulama Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali itu beliau menyuruh salah satu muridnya, kalau saya baca A, kamu kasih titik dengan titik tinta yang beda sama tinta mushaf. Kalau tinta mushaf hitam, kamu kasih titik pakai tinta yang lain, biru kah atau merah, pokoknya yang beda. Kalau saya baca A, kamu titik atas. Kalau saya I, kamu titik bawah. Kalau U, kamu titik berapa, 2 atau 3. Akhirnya setelah Quran itu bergelombang-gelombang saja, ada titik-titik harokat. Masih belum bisa, orang baca Quran masih sulit. Harus benar-benar belajar sama guru, didengarkan, dihafalin, dipraktekkan baca, baru dia bisa baca Quran. Akhirnya setelah itu di zaman Abul Aswad Ad-Du'ali, muridnya namanya Nasr bin Asim, itu baru beliau membuat tambahan Quran tuh dikasih titik, ba di titik 1, ta di titik 2, jim di titik 1, kho titik 1 atas. Ada huruf yang dikasih titik, ada huruf yang tidak dititik. Dibagi menjadi 2 kelompok, ro sama za. Nah kalau ro nggak ada titiknya, zai atau za ada titiknya. Itu dibagi sama beliau seperti yang kita kenal sekarang. Makanya beliau dijuluki, beliau namanya Nasr bin Asim, beliau dijuluki Nasiruddin, Nasirul Huruf, beliau dijuluki sang penolong huruf. Artinya gara-gara beliau huruf itu bisa dibedakan dengan sangat mudah. Setelah itu masih kesulitan. Oh ini huruf ada titik-titik tapi bacanya gimana, masih sulit. Tapi udah lumayan. Akhirnya di zaman Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, nah beliau mencetuskan harokat Quran ditambahi harokat, Al-Fathah sret di atas, kasroh sret di bawah, kalau dhammah wawu kecil di atas.
Kalau tanwin didobelkan, akhirnya sempurna. Sampai berkembang, sampai akhirnya ada yang nambahi. Setiap akhir ayat ditulisi angka 1, ayat 2, angka 2, dan seterusnya. Itu semuanya tambahan. Sampai dikai ain, makro, dikasih juz, sampai 30 juz. Itu semua tambahan semuanya. Jadi Al-Quran yang murni di zaman Nabi, zaman sahabat, tidak ada harokat, tidak ada titik, tidak ada juz, tidak ada akhir ayat-ayat, itu cuma tanda-tanda aja dikasih. Sekarang dikasih nomor 1, ayat 1, ayat 2. Itu semuanya adalah bid'ah, sesuatu yang baru tapi wajib. Kenapa? Agar Quran ini mudah dipelajari oleh umatnya Nabi SAW. Jadi tidak semua yang baru itu langsung dihukumi bid'ah, karena dilihat dulu, kalau masih berada di relnya Nabi Muhammad, tidak keluar dari dasar yang telah dibangun oleh Nabi, maka sesuatu yang baru itu diterima dan bahkan bisa wajib, seperti penyempurnaan huruf dalam Al-Quran tadi itu. Kalau perdebatan itu disesuaikan dengan benar-benar dimasukkan dalam ranah ilmiah, maka nggak akan ada perdebatan. Ya kalau sekarang ada yang ngeyel gimana, enggak, pokoknya semua bid'ah tanpa terkecuali adalah sesat, dan semua yang sesat adalah masuk neraka. Nah, ini namanya orang yang mendebat tapi dengan dia keluar dari wilayah ilmu. Maka orang seperti ini ya tetap dia saudara kita, enggak boleh kita enggak boleh kita sampai mengkafirkan atau apa, enggak. Ahlus sunnah wal jamaah itu Pak, ciri khasnya adalah orang-orang yang tidak pernah berani mengatakan kamu kafir, kamu masuk neraka, kamu musyrik, kamu bid'ah. Tidak pernah berani memvonis orang kafir, musyrik, tidak pernah. Ahlus sunnah wal jamaah itu paling takut itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahadihima aw li ahadihima, kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang mengatakan kepada saudara muslimnya wahai kafir, wahai musyrik, wahai bid'ah, wahai sat, wahai dia mengatakan wahai kafir terhadap sesama muslim, maka perkataan itu akan kembali kepada salah satunya. Ada kalanya yang dikatakan dia itu benar kafir, maka ya wes dia aman. Tapi kalau yang dikatakan bukan kafir, maka dia sendiri akan jadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mewanti-wanti kalau terjadi perbedaan pendapat apapun itu, kita dilarang untuk memvonis orang ini kafir, orang ini musyrik, orang ini di neraka. Kita dilarang sama sekali, tidak boleh seperti itu. Kalau ada orang yang misalkan mereka menuduh kita kafir, menuduh kita sesat, menuduh kita di neraka, ya sudah, kita tidak akan balas kamu kafir, kamu tidak. Kita tetap jawab dengan ilmu, jawab dengan ilmiah, semenjak itu bisa didengar. Kalau tidak ya sudah, namanya orang debat, kalau sudah ilmiah sudah diocak-acak ya sudah, tinggal aja kalau sudah seperti itu. Kadang-kadang orang itu dijawab dengan diam, karena sudah dijelaskan semuanya, ilmu sudah berdasar ilmu semua. Imam Syafi'i aja pemahamannya seperti ini kok. Semua yang bid'ah tuh enggak semuanya sesat, tapi dilihat dulu Imam Syafi'i seperti itu. Imam Nawawi pemahamannya seperti ini tadi. Para imam-imam kita itu, ulama-ulama yang hebat-hebat, semuanya pemahamannya seperti itu. Tidak semua yang bid'ah itu sesat, tidak semuanya neraka, tapi dilihat dulu sesuatu yang baru ini punya landasan apa enggak? Melanggar landasan dari Nabi Banda. Kalau melanggar baru itu sesat, baru itu neraka, bid'ah yang sesat. Tapi kalau masih berlandas, masih berada di relnya Nabi Muhammad, nggak keluar dari relnya Nabi Muhammad, maka itu tidaklah bisa dihukumi sesat, malah bisa wajib tadi itu, seperti pembukuan Al-Quran, perkembangan huruf Al-Quran tadi itu, dan lain-lain banyak nih. Oke. Walhasil intinya Nabi di sini mengabarkan kepada kita hati-hati dengan segala sesuatu yang baru yang melanggar aturannya Nabi SAW. Itu adalah bid'ah, itu adalah sesat, dan dilewatkan setiap sesat itu di neraka. Itu yang dimaksud tadi bid'ah, sesuatu yang baru yang keluar dari pagar, dari relnya Nabi Muhammad SAW. Allah a'lam bishawab. Semoga kita diselamatkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Termasuk yang meriwayatkan hadis ini kan Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud itu sedikit manaqib beliau, itu beliau itu nulis hadis. Padahal sebelum-sebelumnya tidak ada ulama-ulama yang mepet para sahabat nulis hadis itu, beliau tulis hadis. Ini kan bid'ah juga nulis hadis.
ditulis 500.000 hadis, kemudian diambil oleh beliau sekitar 4.000 sekian hadis, ditaruh di namanya Sunan Abu Dawud, kitab beliau. Sampai kitab beliau saat dikarang itu kitab yang semuanya ahli hadis menjadikan pegangan kitab beliau seperti Al-Quran, alias kalau pengen bicara ilmu hadis maka kitab intinya adalah kitab Imam Abu Dawud di zaman itu. Ini saking hebatnya kitab hadis beliau. Itu kan pembuatan hadis, kitab hadis bid'ah. Sebelumnya tidak ada, sahabat mana ada karangan kitabnya. Sayyidina Umar katanya hebat, ilmunya tinggi. Sayyidina Ali mana karangannya? Karangan kitabnya enggak ada. Kitab karangan Sayyidina Ali, kitab karangan Sayyidina Abu Bakar, kitab karangan Sayyidina Utsman, mana ada? Enggak ada. Apakah berarti beliau-beliau itu ilmunya enggak ada atau orangnya enggak ada karena enggak ada karangannya? Enggak, orang itu mencetak dua, Pak. Ada orang itu alim, dia nyetak kitab plus nyetak ulama, muridnya jadi ulama. Ada orang tuh nyetak ulama, enggak nyetak kitab, dia enggak ngarang kitab tapi nyetak murid-murid yang jadi ulama. Para ulama itu dua itu. Ada yang karangan kitab plus muridnya jadi ulama, ada yang muridnya jadi ulama enggak ngarang kitab, ada yang cuma ngarang kitab, dia enggak punya murid, enggak mau punya murid, dia dakwahnya lewat kitab. Ada juga. Tiga itu tadi. Nah, ini semua adalah bukti bahwasanya sesuatu yang baru itu diperlukan, bahkan bisa wajib kalau memang benar-benar diperlukan agar apa, ilmunya Nabi ini bisa tambah gampang dipelajari, Al-Quran bisa tambah gampang dibaca dan seterusnya. Itu semua bisa menjadi wajib kalau memang diperlukan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirul Fatihah.